Bahkan Imam Abul Abbas Al-Mursi, ini gurunya pengarang hikam, berkata, liyakun zikruka Allah Allah fa inna hadzal isma sultanul asma. Hendaklah zikir engkau itu karena itu merupakan rajanya Asmaul Husna. Berapa mestinya zikir sehari? Kada ditentukan. Makin banyak makin bagus. Apa manfaatnya untuk mewujudkan 4 hal tadi? Ya sekada-kadanya 2000 ke sehari. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innalillahi tis'atan wa tis'ina isman mi'atan illa wahida man ahsaha dakhalal jannah. Akhrajahul Bukhari wa Muslim. Bahwa Allah mempunyai 99 nama, 100 kurang 1. Siapa yang ahsaha, siapa yang memeliharanya, maka dia akan masuk surga. Pengertian memelihara sudah dijelaskan, artinya menghafal, memahami, dan mengimani. Satu persatu Asmaul Husna kita hafal, kita paham, kita beriman. Bila mampu demikian, Rasulullah menjamin dakhalal jannah, masuk surga. Al-ula min asma'illah al-husna, yang pertama daripada Asmaul Husna itu Allah. Itu yang pertama, Allah. Qala al-Imam al-Ghazali rahimahullah, bahwa ismun lil mawjudil haq al-jami' li sifatil ilahiyah al-man'uti bi nu'utir rububiyah al-mutafarridi bil wujudil hakiki. Itu Allah. Artinya Allah itu adalah nama bagi yang ada, yang sebenarnya, yang menghimpunkan bagi sifat-sifat uluhiyah dan disifati dengan sifat-sifat rububiyah yang bersendiri dengan ada yang sebenarnya. Nah, itulah Allah. Nah, maksudnya hanya Allah, zat yang wajib ada. Selain Allah tidak wajib ada. Wajib ini lain wajib nang bepahala itu. Wajib ini wajib pada akal. Artinya kada terupa pada akal kita, Allah itu tidak ada. Nah, Allah itu adalah zat yang wajib ada. Wajib ada. Hanya Allah yang bersendiri dengan ada yang sebenarnya. Hanya Allah yang bersendiri dengan ada yang sebenarnya. Adanya selain Allah hanya diadakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Adanya bumi, langit diadakan oleh Allah. Adanya matahari diadakan oleh Allah. Yang ada sebenarnya itu Allah. Yang lain dari Allah diadakan. Diadakan. Kita bisa berpandir, diada-ada akan jar. Biasanya berpandir itu diada-ada akan jar. Berarti apa? Berarti kadada. Ini diada-ada benar aja. Diada-ada berarti kadada. Nah, selain Allah itu diada-ada, diadakan oleh Allah. Yang ada sebenarnya itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah kada diada-ada.
Allah ada dengan zatnya. Selain Allah diada-ada, diada-adakan, dicipta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau yang bujur-bujur ada itu hanya Allah. Hanya Allah yang bersifat dengan sifat rububiyah dan sifat-sifat uluhiyah. Hanya Allah. Lain dari Allah kadada yang bersifat rububiyah, kadada yang bersifat uluhiyah. Nah, muhibbin hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Sifat rububiyah, rububiyah seperti mencipta, rububiyah. Apalagi menghidupkan, mematikan, memberi, mencegah, menolong, itu sifat rububiyah. Kalau sifat uluhiyah itu artinya dia yang berhak disembah, dia yang berhak dipuji, dipuja, dia yang berhak ditaati, dia yang berhak diharapkan, dia yang berhak ditakuti, dan seterusnya. Itu namanya uluhiyah. Nah, bila kita berdoa kepada Allah dengan kalimat Ya Rabbi, berarti kita menyeru Allah dengan sifat rububiyah. Ya Rabbi artinya apa? Hai Tuhan yang mencipta, memberi, menolak, menghidupkan, mematikan, dan seterusnya. Kalau kita berdoa dengan Ya Ilahi, Ya Ilahi, hai Tuhanku yang berhak disembah, yang berhak dipuji, yang berhak ditaati, yang berhak ditakuti dan diharapkan, seterusnya. Biasa kita berdoa Ya Rabbi, artinya apa? Wahai Tuhan yang mencipta, wahai Tuhan yang memberi rezeki, wahai Tuhan yang menolong, menghidupkan, mematikan. Tapi kalau Ya Ilahi, ya Tuhanku juga artinya cuma uluhiyah. Ya Ilahi, hai Tuhan yang berhak disembah. Nah, tapi kalau kita berdoa dengan Ya Allah atau Allahumma, mencakup Ya Rabbi dengan Ya Ilahi, kedua-duanya. Kalau Ya Rabbi kada termasuk uluhiyah. Kalau Ya Ilahi kada termasuk rububiyah. Tapi kalau Ya Allah masuk kedua-duanya. Rububiyah ada pada Allah, uluhiyah ada pada Allah. Nah, makanya doa itu kebanyakannya diawali dengan Allahumma. Allahumma itu asalnya Ya Allah, ya-nya dibuang, diganti dengan mim, lalu Allahumma. Begitu kita menyeru Ya Allah, komplit dah. Wahai Allah, wahai Tuhan yang punya sifat rububiyah dan punya sifat uluhiyah. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Qala al-Imam al-Ghazali rahimahullah, i'lam anna hadzal isma a'zamu asma'illah azza wa jalla at-tis'ati wa tis'in. Ketahuilah bahwa ini nama Allah paling agung, Asmaul Husna. Paling agung Asmaul Husna itu adalah Allah. Karena Allah itu menunjukkan kepada zat. Menunjukkan kepada zat. Kalau Rahman menunjukkan kepada sifat kasih sayang. Alim menunjukkan kepada sifat ilmu. Sami' menunjukkan kepada sifat mendengar. Tapi kalau Ya Allah, nah itu menunjukkan kepada zatnya. Allah bisa kita panggil, bisa kita berdoa dengan Ya Allah, Ya Sami', Ya Basir, bisa, boleh. Dalam Al-Quran disuruh kita berdoa dengan Asmaul Husna. Tapi yang paling utama Allah. Kayak orang manusia, namanya adalah umpamanya Sukran. Nah, Sukran itu nama yang menunjukkan kepada zat.
Si Sukran ini orangnya alim, di kiau tuan guru. Di kiau tuan guru. Sukran ini harap jo betukangan, di kiau tukang. Sukran ini harap jo melukis, di kiau pelukis. Nah, kita bisa memanggil Sukran, Sukran, manggil zatnya berarti. Kalau tuan guru, manggil sifatnya. Pelukis, manggil sifatnya. Nah, demikian Allah. Kalau kita panggil ya Allah, berarti kita menyeru zatnya. Makanya Allah pasti berdahulu, ya Allah, ya Sami, nah, ya Mujib, pasti Allah berdahulu. Zatnya dulu, hanya ada sifat-sifatnya. Jadi Allah itu adalah paling agung di antara sekian Asmaul Husna. Jadi sudah kita hafal Allah, sudah kita paham bahwa Allah itu adalah nama bagi zat yang wajib ada, yang bersifat dengan rububiyah dan uluhiyah. Itulah Allah. Paham sudah kita, Allah itu sekalinya itu zat yang wajib ada, yang bersifat dengan rububiyah dan uluhiyah. Nah, apabila kita sudah paham bahwa hanya Allah yang ada sebenarnya, bersifat rububiyah, uluhiyah, paham, beriman. Nah, kita beriman bahwa Allah itu demikian. Nah, kalau kita beriman Allah itu demikian, apa kelakuan efek yang ditimbulkan oleh iman kita itu? Kita percaya api itu panas, buah percaya menghindar kita dari api. Akibat kita percaya api itu panas, lalu kita menghindar. Nasi nyaman, kita percaya, lalu kita mendekat kepada nasi. Itu buah kita percaya. Nah, kalau kita percaya bahwa Allah tadi seperti itu, zat yang wajib ada, yang lain diada-adakan, punya sifat rububiyah, uluhiyah. Nah, kita percaya keimanan kita itu membuahkan 4 akhlak kita, 4 kelakuan kita. Yang pertama, la yara illallah. Dia tidak melihat kecuali hanya kepada Allah. Karena ini yakin, beriman, yang lain tuh kada ada, diada-akan aja. Yang ada sebenarnya hanya Allah. Lalu inya kada melihat selain daripada Allah. Nah, artinya kada melihat selain Allah itu, artinya kada melihat selain Allah itu apabila dia melihat sesuatu, dia ingat kepada Allah sebagai zat yang mencipta dan mengadakannya. Nah, itu artinya dia tidak melihat selain Allah. Artinya kalau dia melihat sesuatu, dia ingat bahwa sesuatu itu diadakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Melihat apakah? Dalam hatinya diadakan oleh Allah. Melihat burung diadakan oleh Allah. Melihat gunung diadakan. Apapun yang dilihatnya, hatinya berkata diadakan oleh Allah. Karena dia sudah beriman bahwa Allah zat yang wajib ada, yang lain diadakan. Melihat baras juga cuma di hatinya diadakan oleh Allah. Jangan baras padahal Tuhan. Ini pas makan Tuhan. Baras iya baras, cuma dalam hati kita diadakan oleh Allah. Melihat iwak juga, tapi dalam hati diadakan oleh Allah. Nah, itu artinya dia tidak melihat kecuali kepada Allah.
akibat beriman dengan nama Allah tadi. Satu itu. Yang kedua, dia tidak menoleh kecuali kepada Allah. Dia tidak menoleh kepada selain Allah. Nah, artinya apa? Kada menoleh kepada selain Allah, dia tidak mencari penilaian makhluk. Tidak mencari pujian makhluk. Dalam setiap perilakunya, dalam setiap tingkah lakunya, dia tidak peduli celaan orang yang mencela. Dia berada di jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini namanya tidak menoleh kepada selain Allah. Biar aja orang mencela, yang penting Tuhan kadang mencela aku. Kadang-kadang kita ada dihadapkan masalah. Kalau ini kita perbuat, orang kada ketuju, tapi Allah ketuju. Ambil nah Allah ketuju. Kalau kita beriman dengan nama Allah itu. Nah, dia tidak menoleh kepada Allah. Kalau aku makai ini, padahal orang kada baik, tapi Allah madahkan baik, ambil nah ampun Allah itu. Kalau aku makai ini, orang semuaan baik madahkan aku, tapi Allah pada tuju, ambil nah ampun Allah itu. Nah, itu artinya kada menoleh kepada selain Allah. Yang ketiga dan keempat, dia tidak mengharap dan tidak takut kecuali hanya kepada Allah. Nah, tidak mengharap dan tidak takut hanya kepada Allah. Artinya dia tidak beribadah melainkan hanya mengharap ridha Allah. Dan dia tidak menjauhi maksiat melainkan semata-mata takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila empat hal itu ada dalam diri kita, kita ngarannya, kita ini namanya al-mu'min. Bismillah, orang yang beriman dengan nama Allah itu. Tahu sudah Allah tadi, ini artinya beriman. Bila kita beriman dengan nama Allah tadi, kita kadang melihat sesuatu kecuali Allah. Artinya kita melihat apapun, kita ingat itu diadakan oleh Allah. Yang kedua, yang kita cari itu adalah perhatian Allah. Yang kita cari penilaian Allah. Orang mencela kada jadi soal selama Allah memuji aku. Nah, kedua itu. Yang ketiga, beribadah tidak ada yang diharap selain ridha Allah. Menjauhi maksiat semata-mata karena takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Empat hal itu buah keimanan kita kepada Asmaul Husna yang pertama, Allah itu. Nah, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Kemudian zikrullah bilafzil jalalah. Kita berzikir dengan lafaz Allah. Allah, 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 Allah. Ini ada dua pendapat ulama. Satu pendapat ulama yang mengatakan tidak ada zikir dengan lafaz Allah, Allah. Tidak ada. Yang ada diajarkan Rasulullah, la ilaha illallah, alhamdulillah, subhanallah, astagfirullah. Kalau Allah, Allah tidak ada. Bid'ah. Ini kelompoknya Ibnu Taimiyah dan seumpamanya. Kada jadi masalah. Ini ulama-ulama juga. Kan ulama ini pewaris Nabi. Ulama pewaris Nabi. Nangaran pewaris ini kada sama dapat. Abah kita sugih, mesti motor, perumahan, rumah, toko. Kakak dapat toko, kada dapat rumah. Kita dapat kabun, kada dapat duit.
Tapi sama mewaris Nabi juga. Jadi perbedaan para ulama itu kadang perlu dipersoalkan. Yang penting nama kita hendak umpati. Samuaan ya ampun Nabi juga. Samuaan ampun Nabi. Waris Nabi. Nah, kelompok ini mengatakan tidak ada zikir Allah. Kalau hendak berzikir la ilaha illallah. Lebih baik karena itu diajarkan oleh Nabi langsung. Nah, pendapat yang kedua, ada itu zikir Allah. Ada. Bahkan Imam Abul Abbas Al-Mursi, ini gurunya pengarang hikam, berkata, liyakun zikruka Allah isma sultanul asma. Hendaklah zikir engkau itu Allah, karena itu merupakan rajanya Asmaul Husna. Abul Abbas Al-Mursi ulama juga, pewaris Nabi juga. Kalau 4 ulama yang pertama kada perlu berzikir Allah. Kalau 4 kelompok ulama yang ini ya, boleh kita berzikir dengan Allah itu. Berapa mestinya zikir Allah ini? Sehari kada ditentukan. Makin banyak makin bagus. Apa manfaatnya kalau kita berzikir Allah untuk mewujudkan 4 hal tadi? Supaya kita kadang melihat sesuatu melainkan Allah, kadang menoleh kepada selain Allah, tidak takut, tidak berharap kecuali Allah. Kalau hendak dapat itu, banyak berzikir Allah. Ya sekada-kadanya 2000 per sehari. 1000 itu 10 menit saja. Kada sampai 9 rukuk. Coba aja. Allah. Sampai ke hati-hati tapi nyala Allah. 10 menit kada sampai tuntung. Nah, siang 1000, malam 1000. Amalkan ya. Sedikit demi sedikit kita akan bisa melihat apa? Oh, diadakan Allah. Melihat apa? Oh, diciptakan Allah. Itu faedahnya orang yang mengamalkan zikir lafzul jalalah itu. Ulun dulu waktu mengaji dengan Habib Abu Bakar Al-Habsyi, Abu Bakar bin Salim Dahlia, hanya mengaji lawan sidin, walaupun lagi diajari apa-apa oleh sidin. Kami jadi amalkan Allah 10.000 sehari. 10.000 sehari. Kan terlalu lawas juga 10.000. Untuk di warung 2-3 jam ada kerasaan kita. Di muka TV kada kerasaan. Cuma kalau 10.000 sehari, 2.000 aja sehari. Siang 1.000, malam 1.000. Allah sampai ke hati-hati tapinya. Allah. Setengah bulan amalkan. Karena sempurna akan datang, kita sudah merasa melihat apa ingat Allah, melihat apa ingat Allah. Malam 1.000, siang 1.000. Amalan lain tarusakan aja, jangan diambil. Nang biasa baca la ilaha illallah 1.000 tarusakan, nang salawat biasa tarusakan. Ini tambahan supaya kita dapat buah iman ng 4 perkara tadi.